Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat ingin menyapa Anda dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan rahmat tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, salawat terhadap Rasulullah SAW. Alhamdulillah, banyak di antara saudara-saudari kita bertanya, kapan Ustadz akan ada pesantren? Kapan Ustadz ada pusat pendidikan khususnya untuk kaderisasi ulama? Maka Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini kami akan persembahkan sebuah proyek besar. Ada kampung Al-Quran, ada center untuk kegiatan dakwah pancaran Islam untuk dunia dari Zamrud Khatulistiwa, dari Bumi Pertiwi Indonesia. Ini market yang sedang kita siapkan. Di sini ada center masjid tentunya. Di sini nanti ada pesantrennya, di sini juga ada kegiatan-kegiatan yang menjadikan ini semua akan menjadi miniatur laboratorium Al-Quran yang khususnya berada di Indonesia dan umumnya juga akan berkolaborasi dengan beberapa lembaga-lembaga dan institusi pendidikan internasional di dunia ini insya Allah. Saudara-saudariku, proyek ini akan terlaksana tentunya bila ada area yang kita siapkan dan kita bisa akuisisi. Alhamdulillah marketnya sudah siap. Dan tahapannya juga insya Allah sudah diselesaikan untuk desainnya, untuk persiapannya. Tinggal sekarang kita akan melangkah pada step yang pertama, yaitu mengakuisisi lahan. Ada sekitar 10 hektar yang kita siapkan, dan saat ini kita sedang berproses untuk bisa mengakuisisi itu semua. Karena itu, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, untuk berpartisipasi, menjadikan ini sebagian bagian dari amal ibadah kita. Ada beberapa sahabat-sahabat kita yang ingin kemudian berkontribusi dan mengakuisisi ini semua, tapi saya tidak menginginkan, seperti saya sampaikan kepada Anda, jika ada sedikit pun saham akhirat untuk bisa mendapatkan ridha Allah yang bisa kita lakukan bersama, maka kami akan buka seluas-luasnya. Karena itu, proyek besar ini kami akan buka untuk mengakuisisi lahan yang dimaksudkan 10 hektar dengan mengajak Anda bersama untuk bersinergi, mengumpulkan donasi, dan menjadikan ini sebagai bagian dari proyek akhirat kita. Tidak ada yang memiliki aset ini kecuali kita akan wakafkan dengan izin Allah untuk kepentingan umat Islam di muka bumi ini terpancar dari Indonesia. Dengan hadirnya suara adzan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Indonesia makmur, sejahtera dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menunaikan ibadah siyam Ramadan di hari yang ketiga ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan, kita pupuk dengan sungguh-sungguh insya Allah sampai hari yang ketiga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di edisi Aku Suka yang ketiga ini, kita akan mencoba melanjutkan bahasan kita di pertemuan yang lalu tentang turunan dari makna kata Ramadan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai waktu untuk menunaikan ibadah siyam yang sangat istimewa ini. Di pertemuan lalu, kita telah dapatkan kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan satu gambaran bonus dalam penunaian puasa yang khusus ditunaikan di bulan Ramadan saja. Dengan kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sama kita bahas, Man sama Ramadana. Siapa yang mampu menunaikan puasa di bulan Ramadan. Tentu dengan syarat, ketentuan, dan kualifikasi yang ditetapkan oleh syariat Islam. Yang menjadi bahasan kita pada pertemuan di seri ketiga ini adalah tentang kalimat Ramadan. Bahkan bulan ini pun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kemuliaan Ramadan
dan diiringi dengan keistimewaan lain, yaitu bulan ditetapkannya turunnya Al-Quranul Karim sebagai wahyu termulia kepada Nabi yang sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya firman ini sekaligus menyebutkan satu kata Ramadan yang tersebut dalam Al-Quran pada rangkaian ayat puasa, yaitu di surah Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 185, saat Allah berfirman, "Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran." Maka puasa yang diperintahkan itu di ayat 183 muncul perintahnya, kutiba alaikumusiyam. Di ayat 185 menunjuk kepada waktunya. Maka puasa yang diperintahkan itu, kata Allah, tunaikan di bulan Ramadan, syahru Ramadan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuk bulan lain sebagai waktu penunaian puasa. Namun para ulama ahli hikmah khususnya mencoba untuk mencari dan menggali lebih dalam. Apa kaitan dengan penamaan Ramadan dengan kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan puasa khusus di bulan itu? Maka sebagian menggali sampai ke akar katanya dan mengaitkan juga dengan keterangan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang tersebar yang bisa kita gali dan kita pelajari. Baik saudara-saudariku, jika kita kembalikan ke akar bahasanya, dan ini keunikan dalam bahasa Arab, karena setiap penamaan yang diberikan oleh orang Arab, bahkan kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, termasuk istilah-istilahnya, itu tidak mungkin melekatkan sebuah istilah yang hampa makna. Dan ini menjadi pegangan khususnya bagi kita, para tulabul ilmi, kita para pencari dan penuntut ilmu. Catat kaidah ini, mustahil para ulama memberikan satu gambaran kata hampa makna yang tidak ada maksud di balik kata itu. Ya, pasti ada dilalahnya, dilalah iqtisadiyah, maksud di balik kalimat itu. Karena itu, kalau dulu kami mengaji pelajaran apapun saat menemukan istilah, kita tidak hanya menyebut istilah itu sebagai hafalan, tapi apa maksud di balik istilah itu. Nahwu, kenapa disebut dengan nahwu? Saraf, kenapa disebut dengan saraf? Bahkan nama kitab ketika dituliskan, Subulus Salam, kenapa disebut dengan Subulus Salam? Bulughul Maram, kenapa disebut dengan Bulughul Maram? Hingga Al-Imam Al-Bukhari, kita hanya menyebut Sahih Al-Bukhari. Tapi kenapa beliau menyebut namanya dengan kitab Al-Jami', Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ada maksud di balik semua kalimat itu. Ada makna di balik penamaan itu. Ya, sehingga bahkan para ulama pun ketika menyebut istilah-istilah mereka tidak sembarangan. Ya, syarat apa yang disebut dengan syarat, rukun apa yang disebut dengan rukun, tidak sebatas menjadi hafalan, tapi mendahulukan pemahaman. Sehingga kita ketika akan mengkaji isi kitab itu, kita mengerti, oh ini akan dibahas di dalam kitab ini. Demikian pula penamaan-penamaan, apalagi dalam istilah syariat. Ya, atau bahkan yang menjadi bagian dari ibadah. Sebelum kita masuk ke sini, ayo jujur pada diri kita. Jangan-jangan selama ini, hal yang kita kerjakan pun bahkan setiap hari untuk ibadah, kita hanya kenal dengan namanya tanpa tahu maknanya. Saya ambil contoh begini, sholat. Setiap hari kita sholat. 5 waktu kita kerjakan yang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 4, 4, 3, 4. 17 rakaat, 5 waktu. Pertanyaan saya, dari sekian lama kita sholat sampai saat ini, apakah kita pernah tahu apa itu maknanya salat? Apa artinya salat? Ya, salat adalah doa. Kalau salat disebut doa, kenapa dinamai dengan salat? Kenapa tidak disebut dengan doa saja? Zakat, apa itu zakat? Ini persoalan yang sangat serius. Karena ketika kita mengetahui makna di balik ini, maka kita akan mengerti hikmahnya. Oh, ini maksudnya saya diminta salat. Oh, ini kenapa saya mesti berzakat. Oh, ini yang akan saya dapatkan. Dengan mengetahui semua ini, maka motivasi akan menguat dalam jiwa kita dan semakin tumbuh keinginan kuat kita untuk menunaikan ibadah itu dengan sempurna. Ini yang menjadikan orang dulu itu ketika dipanggil salat, bahkan belum datang panggilan sudah siap-siap. Bahkan baru turun ayat zakat, itu sudah disiapkan bagaimana caranya saya bisa berzakat. Bukan datang harta dulu baru zakat. Jadi mereka itu mencari harta memang untuk berzakat. Karena mengerti ini maksudnya dari zakat itu. Nah, ini yang sekarang bergeser. Orang kan sekarang baru nanya hukum zakat. Kalau sudah hartanya kemudian terasa meningkat,
Ya, baru bertanya, kapan wajibnya zakat? Berapa ukurannya? Orang dulu visinya bukan begitu. Orang dulu merasa saya mencari harta karena ingin berzakat. Dengan zakat saya beramal, dengan amal saya bisa ke surga. Jadi yang diturunkan kok ayat surganya dulu. Ya, misal turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Kita lompat sebentar. Ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera bergegas untuk berevaluasi diri. Banyak istighfar kepada Allah. Jangan-jangan dosa kita melimpah. Setelah itu, mencoba kamu untuk bergegas meningkatkan amalan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bercita-cita dengan amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi dengan izin Allah. Disiapkan bagi orang takwa. Siapa orang takwa yang bisa mendapatkan anugerah surga seluas langit dan bumi itu? Di ayat 134-nya Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di antara amalannya rajin infak, baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Infak. Bagaimana bisa infak dengan harta? Karena itu dalam Al-Qur'an surah ke-28 ayat 77 Allah mengajak orang-orang memotivasi dirinya meningkatkan harta bendanya bagi yang ingin ibadah lewat harta supaya dengan harta itu bisa meraih surga. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, dan carilah dengan harta yang aku titipkan kepadamu untuk beramal itu. Jadi bukan punya kamu. Kalau punya Anda, maka Anda akan miliki. Artinya nggak akan berlepas dari Anda. Anda ke kuburan pun akan dibawa. Cuma bukan karena bukan punya Anda, maka ketika Anda pindah ke alam lain pun, maka harta itu tak ikut. Artinya memang bukan punya Anda, hanya titipan saja. Kata Allah, saya titipkan harta itu supaya engkau bisa kelola, mencari untuk bekal akhiratmu. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan memang kebutuhan duniamu, tapi esensi harta itu nyari surga, nyari akhirat. Karena itu ketika orang ingin beraktivitas untuk mengumpulkan harta, motivasinya tahu, dengan harta ini saya ingin mendapatkan surga yang dijanjikan itu. Itu poinnya. Jadi kalau orang mengerti konsepnya, maka dia akan terarah visi hidupnya. Demikian Ramadan. Kenapa disebut dengan Ramadan? Ya, ketika dicari, ditelusuri oleh para ulama, maka ditemukan akar katanya ada yang menyebut dari turunan kata ra, ma, dha. Ra, mim, dan dhad. Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan ya Ramadan. Sesuatu yang panas membakar. Sesuatu yang menyebabkan kering. Ya, karena itu kalau orang Arab berkata ramidatil ardu, ya, atau ramadatil ardu, maka ada pemaknaan di sini tanah itu, ya, atau bumi yang dipijak itu, ya, sudah mulai kering. Ya, ramadatil armalu, ya, kerikil-kerikil itu yang kita mau pijak panas, ya, saking panasnya, teriknya sinar mentari yang menerangi. Jadi, kalau suasana sudah panas, sudah terik, sehingga menyebabkan tanaman-tanaman kering, tanah menjadi kering. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan Ramadan. Baik, kalau kita ingin turunkan dalam bentuk sifatnya, dalam konteks yang mubalaghah, superlatif, ya, Ramadan ya Ramadu, jadi Rambo, ya Rambo. Baik, seperti ini. Keadaan yang sangat terik, membakar. Dan jadikan sifat mubalaghah Ramadanun atau Ramadanun, maka setiap ditambahkan alif dan nun di ujungnya, fa'alan atau wazan fa'lan dalam ilmu sharaf, ya, fu'lan, ghufran, yang ujungnya ada alif dan nun, ya, ini menunjukkan sesuatu yang lebih, sangat, ya, sangat membakar, sangat terik, sangat gersang, sangat kering. Nah, ada yang menyebutkan kenapa Ramadan disebut dengan Ramadan, seakan-akan mengambil satu ilustrasi dari pemaknaan ini ketika orang Arab mengatakan Ramadatil jawfu, tenggorokan ini kering, idza sya'ara bil ju'i wal 'atash, ketika merasakan lapar dan haus. Di bulan ini disebut dengan bulan Ramadan seakan memberikan isyarat kepada kita bahwa di bulan ini kita akan diuji dengan puasa yang sering kita akan merasakan saat puasa itu tenggorokan terasa lebih kering dari sebelumnya karena menahan lapar dan haus. Satu.
Ya, saya kembali mengingatkan pemaknaan pertama kata para ulama kita disebut dengan Ramadan seakan-akan ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa selama sebulan ini keadaan tenggorokan kamu tidak seperti bulan-bulan yang lain. Yang biasanya merasa nyaman, teralirkan minuman lepas dahaga, makanan enak dimakan. Di bulan ini mungkin akan terasa sedikit lebih kering dari hari-hari sebelumnya karena menahan lapar dan haus. Tapi ada makna yang kedua yang sangat indah disebutkan secara kiasan majazi oleh para ulama. Kenapa disebut dengan Ramadan? Ingin mengambil makna yang kedua yaitu makna kiasan majaz dari penetapan kata ini seperti disebutkan dalam konteks kebahasaan. Disebut dengan Ramadan bukan sekedar ingin menggambarkan panas yang terik, yang membakar, yang menghanguskan segala apa yang ada di sekitarannya, tapi juga memberikan gambaran anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan hadirnya bulan ini akan berpotensi membakar, menghanguskan, menghilangkan sebuah dosa-dosa yang pernah menempel dalam jiwa dan tubuh seorang hamba. Bukankah jika Anda ingin membakar sesuatu atau menghilangkan satu kotoran yang sulit dihilangkan dengan hal yang biasa, bukankah Anda membakarnya? Jika Anda ingin membakar sesuatu, menghilangkan sampah-sampah yang tidak ingin Anda lihat, yang tidak ingin Anda saksikan dalam keseharian, bukankah salah satunya dengan membakarnya sampai hilang debu-debunya? Maka seakan-akan Allah ingin mengatakan, saya turunkan bulan penuh kemuliaan, kamu beramal saat puasa itu, disertai dengan istighfar kepada Allah, mengerjakan banyak amal soleh, dan dengan itu Allah akan berkenan membakar seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama ini dalam kehidupan kita. Ini poin yang bisa kita dapatkan dalam konteks kata Ramadan. Lalu ada yang menarik dari turunan kata ini. Ramadan berasal dari kata Ramadhan, terlacak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1289 sampai 1290. Anda bisa temukan juga jika tidak sama ya kitabnya dengan kami cetakannya, maka cari di Kitabul Musafirin, Kitabul Musafirin ya Salatul Musafirin wa Qasriha. Ya, kitab Salatul Musafirin wa Qasriha. Bab Salatul Awwabin hina tarmadul fisal. Ya, hina tarmadul fisal. Baik, ada pembahasan hadis dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membiasakan rutinitasnya untuk mengunjungi Kuba. Ya, jadi awal sebelum Nabi ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau kan mampir ke Kuba dulu, membangun masjid yang sampai sekarang dikenal dengan Masjid Kuba. Itu ada kebiasaan setiap hari Sabtu Nabi datang ke sana. Nah, satu kali kata sahabat Zaid bin Arqam ketika Nabi mengunjungi Kuba, Nabi mendapati jamaah itu ya di waktu duha mereka sedang menunaikan sholat duha di situ. Baik, ini menarik nih. Ya, dan itu ditelusuri oleh para sejarawan, itu kalangan dari Bani Auf dari Khazraj. Ya, Bani Auf dari Khazraj punya kebiasaan sholat sunnah duhanya di masjid. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya kalau Anda ingin tunaikan sholat duha, misal dalam pekerjaan Anda di kantor, kan, dekat dengan masjid, boleh Anda mampir dulu, ya, kemudian tunaikan sholat duha, kemudian kembali ke tempat kerja Anda, itu sah, tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling menarik, ketika Nabi menyaksikan itu, lantas Nabi memberikan komentar. Perhatikan kalimatnya. Salatul awwabin hina tarmadul fisal. Ya, salatul awwabin, salat golongan awwabin itu ya hina tarmadul fisal akan sangat lebih bagus kalau dikerjakan waktunya hina tarmadul fisal. Nih, kembali ke akar kata ini. Ramadan ya ramadu. Ya, Nabi mengatakan tarmadul fisal, yaitu saat matahari agak meninggi ya, dan panasnya sudah mulai agak panas dari biasanya sampai fisal. Fisal itu jamak dari kata fosil. Fisal ya, jamak dari kata fosil, yaitu anak unta. Ya, anak unta yang baru disapih dari ibunya.
di ibunya sudah menyapihnya, terus anak unta ini mulai dia berusaha untuk berjalan, ya biasanya kena kerikil-kerikil, kena pasir, tidak kerikilnya. Nah itu kalau dia sudah menginjak dan mulai agak panas kerikilnya, biasanya dia injak, angkat, dia injak lagi dengan yang lain, angkat, injak lagi, karena belum sekuat ya tapakan kaki bapak ibunya. Nah ketika anak unta ini sudah mulai menginjak dan merasa lebih panas ya dari sebelumnya, jadi dia angkat, dia injak, dia angkat lagi. Nah itu situasinya, waktunya disebut dengan tarmadul fisal. Saat anak unta mulai merasa panas dengan pijakannya. Itu yang disebut oleh Nabi SAW dengan sholatul awwabin. Di sini syahidnya ada dua. Ya, satu, Nabi ingin menunjukkan akar kata dari kalimat Ramadan ini, dari kata Ramadan. Dalam kalimat Nabi disebut dengan tarmad, sesuatu yang sudah membakar. Ya, sesuatu yang sudah menjadikan kering, terik. Ya, dalam makna kiasan tadi kita sudah bahas. Tapi ada yang sangat menarik, Nabi mengaitkan kalimat tarmadul fisal dengan kalimat awwabin. Ya, dari kata aib. Aib, sigah mubalaghahnya awwab, jamaknya awwabin. Kata kerjanya, fi'ilnya aba. Ya, dari kata aba jadi aibun, awwabun, awwabin. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Orang yang rajin zikir, orang yang rajin beramal saleh, orang yang menghindari perbuatan-perbuatan buruk, orang yang menjauhi perbuatan maksiat. Karena itu sangat menarik ketika Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud alaihissalam, ya, seorang pemimpin, seorang yang punya kuasa yang sangat luar biasa, tak mampu didapatkan orang sebelumnya, tak akan diraih orang setelahnya, bisa menaklukkan awan, Masya Allah, bisa bicara dengan hewan-hewan dan sebagainya. Tapi disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad itu dengan kalimat yang sangat indah, ni'mal abdu innahu awwab. Walaupun beliau dititipi kekuasaan, dititipi kehebatan yang tidak biasa, tapi dalam saat yang bersamaan beliau mampu meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal maksiat yang dilarang untuk meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyandingkan kalimat tarmad Ramadan dengan kalimat awwabin, orang-orang yang mencoba meninggalkan maksiat dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin rubah kalimat Ramadan menjadi bentuk superlatif, maka kata ini akan berubah menjadi Ramadan dengan makna yang lebih luas, makna yang lebih dahsyat. Seakan-akan Allah memberi petunjuk kepada kita, kalau Anda ingin dibakar dosa-dosanya di bulan ini, dihilangkan semua kesalahannya, maka mulai gunakan waktu berpuasa ini sekaligus untuk mengukur diri, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, merenungkan kesalahan apa yang telah kita perbuat, tangisi itu, keluarkan air matanya, taubat kepada Allah, kembali dengan sifat awwabin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan isi dengan beramal soleh. Itu yang bisa menjadikan Ramadan memiliki makna yang bisa membakar dosa-dosa kita. Bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi tidak pernah mengoreksi diri dari setiap aktivitas yang kita bisa kerjakan. Kalau Nabi Sulaiman dengan segala jabatan yang besar bisa mengerjakannya, kenapa Anda orang kecil tidak mampu melakukannya? Kalau Nabi Muhammad SAW sudah memberikan isyaratnya dan beliau lebih mulia dibanding nabi-nabi sebelumnya, kenapa kita yang belum jelas surga dan menegangkan hisabnya masih menganggap enteng ketika Allah memberikan jaminan yang sangat luar biasa ini? Itu yang dimaksud dengan Ramadan. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan menghanguskan dan membakar seluruh dosa-dosa kita di hari dan bulan yang sangat mulia ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna minal awwabin al marhumin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.